Halo sahabat Topik News dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Topik News. Indonesia tengah gencar-gencarnya meremajakan alat utama sistem pertahanan dan membangun kerjasama dengan berbagai negara. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Kedatangan Prabowo pada 24 Februari 2020 dirasa begitu spesial bagi Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab, Mohammed bin Ahmed Al-Bawardi. Berada di gurun pasir, Prabowo sengaja diajak rapat, salah satunya membahas rencana Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Antara Prabowo dan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab membahas rencana kerjasama mengenai drone dan persenjataan. Karohumas Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Totok Sugiharto menyebut kedatangan atasannya ke Abu Dhabi itu demi mencapai target pemenuhan alutsista sesuai dengan minimum essential force alutsista Indonesia. Diplomasi pertahanan secara khusus juga diperlakukan untuk mencegah terjadinya ketegangan antara negara, ujar Totok. Sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah berkunjung ke sejumlah negara. Misi ini dilakukan demi membeli sejumlah alutsista. Setidaknya dia sudah menyambangi 8 negara. Sejak tanggal 14 November 2019, Prabowo terbang ke Malaysia, kemudian dilanjutkan pada 17 November 2019 menuju Thailand. Bahkan pada 27 sampai 29 November 2019, Prabowo dan rombongan Kementerian Pertahanan berangkat menuju Turki. Di sana dia bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Bulan berikutnya, pada 15 Desember 2019, Prabowo berangkat ke China. Kemudian berlanjut ke Jepang pada 20 Desember 2019. Bulan itu, perjalanan berakhir di Filipina pada 27 Desember 2019. Di bulan Januari 2020, Prabowo hanya mengunjungi satu negara saja, yaitu ke Prancis. Pada 11 sampai 13 Januari 2020, terakhir Prabowo sedang berada di Abu Dhabi sejak 24 Februari 2020. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhalil Anzar, mengatakan bahwa dalam 6 bulan ini Prabowo akan fokus pada alutsista. Dhalil mengatakan bahwa proses pembelian alutsista memakan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun karena prosesnya G2G atau government to government. Maksudnya adalah tidak melalui perantara atau maklar yang membuat harga alutsista menjadi lebih mahal. Dhalil juga mengatakan bahwa Prabowo akan fokus pada pembelian pesawat tempur dan kapal perang. Beliau fokus pada pesawat tempur, kemudian soal kapal perang, juga radar, karena yang paling urgent di kita hari ini, menurut Pak Prabowo, yang begitu penting itu radar. Termasuk fokusnya adalah industri peluru, kata Dhalil Anzar sebelum keberangkatan Prabowo ke Abu Dhabi pada 20 Februari lalu. Sekian banyak negara dikunjungi, Prabowo begitu tertarik membeli sejumlah alutsista. Media Prancis, La Tribune, mengabarkan bahwa pemerintah Indonesia tertarik membeli 48 jet unit tempur Dassault Rafale dan 4 kapal selam Scorpene dan 2 kapal korvet Gowin produksi Prancis. Untuk pesawat tempur Dassault Rafale, harga satu unitnya dibanderol dengan harga 1,5 triliun rupiah. Adapun ketertarikan Prabowo karena merasa Prancis memiliki industri pertahanan yang maju. Dassault Rafale didesain bersayap delta, dipadukan dengan kanard aktif, terintegrasi untuk memaksimalkan kemampuan manuver. Untuk kestabilan terbang maksimal 11 G dapat diraih jika dalam keadaan darurat. Kanard juga mengurangi laju pendaratan hingga 115 knot. Dari sisi elektronik, pesawat ini dilengkapi dengan sistem Thales RPE-2
berjenis Passive Electronically Scanned Array atau PESA. Alat ini bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap jet tempur lainnya dan dapat mendeteksi secara cepat serta mampu melacak berbagai target dalam pertempuran jarak dekat. Kemudian, Rafale dilengkapi dengan sistem radar juga dilengkapi RBA-2AA berupa Active Electronically Scanned Array atau AESA. Radar ini digunakan untuk mendeteksi lawan hingga 200 km. Rafale juga dilengkapi dengan sejumlah sistem sensor pasif, yakni sistem optik elektro berupa OSF yang terintegrasi dengan pesawat. OSF ini bisa mendeteksi dan mengidentifikasi target-target udara. Rafale juga dilengkapi sistem bantuan pertahanan terintegrasi bernama Spectra yang bisa melindungi pesawat dari serangan udara maupun darat. Selain menyerang musuh di udara, Rafale juga mampu menargetkan musuh-musuh di darat dengan peralatan mereka bernama alat intai Thales Optrok. Rafale dilengkapi 2 unit mesin Snecma M88. Mesin ini membuat pesawat ini mampu melesat hingga 1,8 Mach atau 1912 km per jam dengan ketinggian puncak dan ketinggian rendah 1,1 Mach atau 1390 km per jam. Rencana pembelian jet dari Prancis bertolak belakang dengan kesepakatan Indonesia untuk memboyong 11 unit Sukhoi Su-35 dari Rusia. Kontrak rencana pembelian itu sudah ditandatangani pada Februari 2018. Memang selama prosesnya ada beberapa hal yang membuat distribusinya terhambat, mulai dari perkara imbal dagang sampai ancaman dilayangkan Amerika Serikat. Padahal sejak 2016 Presiden Joko Widodo sudah melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di kota Sochi. Kedua kepala negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan. Salah satunya membahas pembelian Sukhoi Su-35. Pesawat tempur Sukhoi Su-35 memiliki kemampuan untuk menyerang objek di daratan. Supaya lebih ringan dan mampu bermanuver di udara, pesawat ini mengalami beberapa pengurangan seperti campuran logam, berkekuatan tinggi, dan meningkatkan volume bahan bakarnya hingga mampu menampung 11.500 kg aftur. Dengan pengurangan itu, membuat pesawat mampu bermanuver hingga 120 derajat ketika melakukan penyerangan dan meningkatkan kecepatan saat lepas landas maupun mengurangi kecepatan saat mendarat. Adapun keunggulan pesawat Sukhoi Su-35 dilengkapi dengan 2 penampil kristal cair, liquid crystal display atau LCD, guna memberikan semua informasi kepada pilot dalam format picture in picture. Pesawat ini diklaim memiliki kecepatan hingga 1400 km per jam dan 2400 km per jam di ketinggian 60.000 kaki. Kekuatan utama dari Su-35 berada pada sensor. Radar jenis NIIP Tikhomirov Irbis E dirasa mampu mendeteksi 30 target di udara, 4 objek di darat dengan jarak hingga 400 km. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi 30 mm GSH-30 internal cannon dan mampu menembak 1.500 butir peluru. Terdapat 12 slot pot senjata, terdiri dari 2 wingtip rail dan mampu membawa misil, roket, dan bom dengan bobot maksimal 8.000 kg. Harganya pun lebih murah dibandingkan Dassault Rafale. Sukhoi Su-35 per unitnya dijual dengan harga 855 miliar rupiah. Analis pertahanan dan militer Koni Erbakri mengatakan mahal atau tidaknya harga sebuah alutsista itu relatif. Namun, dalam prinsip bisnis, membeli melalui proses tender akan mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang terbaik. Jangan lupa, ini bukan tentang Prabowo suka A, B, atau C, tapi tentang bagaimana Mabes TNI
Panglima, Kasau, dan jajaran TNI AU ingin mengarahkan pembangunan kekuatannya, ujar Koni. Memang, keputusan pembelian senjata tidak lepas dari konstelasi politik Rusia dan Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia akan mencari masalah jika membeli Sukhoi dari Rusia. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Amerika akan melakukan embargo kepada Indonesia bila itu dilakukan. Jadi, untuk apa sebenarnya cari gara-gara atau masalah dengan membeli Sukhoi? Kita kan bisa mengukur untung ruginya serta kesiapan jika kita diembargo Amerika Serikat karena membeli Sukhoi, ujar Koni. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang peremajaan alutsista negara tercinta kita ini? Tuliskan jawaban Anda.